Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian selalu baik-baik saja ya. Pada kali ini kita akan belajar daring bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Mari. Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Untuk mengetahui unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, silakan perhatikan materi berikut ini. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi kurang lebih ada 11 ya. Mari kita menuju yang pertama. Penggunaan verba atau kata kerja. Verba yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya menangis, bermain, makan, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata, frasa, dan klausa. Paragraf adalah rangkaian beberapa kalimat, sedangkan kalimat adalah rangkaian beberapa kata, frasa, atau klausa. Menurut jenisnya, kata dibedakan menjadi kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbial, kata bilangan atau numeralia, dan kata ganti atau pronominal. Demikian juga frasa dibedakan menjadi frasa verba, frasa nomina, dan frasa adjektiva. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang berbentuk morfem, baik morfem bebas ataupun terikat. Morfem bebas adalah kata itu sendiri, sedangkan morfem terikat adalah imbuhan. Frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Batas fungsi yang dimaksud adalah fungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Klausa adalah satuan gramatikal yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Perhatikan contoh identifikasi kata benda, frasa benda atau nomina, kata kerja, dan frasa kerja atau verba dalam teks yang berjudul Terumbu Karang. Silakan dibaca ya. Nah, pada paragraf pertama, teks laporan hasil observasi yang berjudul Terumbu Karang terdiri dari 4 kalimat yang panjang. Jika dianalisis berdasarkan kata, frasa, dan klausa, hasilnya sebagai berikut. Hasil identifikasi kata yang terdapat pada paragraf tersebut yaitu hewan, termasuk jenis nomina atau kata benda, kemudian karang, nomina, kemudian tentakel, nomina. Kemudian hasil analisis yang kedua yaitu frasa. Frasa yang terdapat pada paragraf tersebut yaitu terumbu karang, termasuk dalam frasa nomina. Kemudian yang kedua, sekumpulan hewan karang, termasuk pada frasa nomina. Kemudian yang ketiga, tumbuhan alga dapat dinisbatkan, termasuk dalam frasa verba. Kemudian hasil analisis yang ketiga yaitu klausa. Klausa yang
terdapat pada paragraf tersebut yaitu terumbu karang. Ini merupakan bagian dari subjek, kemudian merupakan. Ini merupakan bagian dari predikat. Kemudian ekosistem yang amat peka dan sensitif. Ini merupakan bagian dari keterangan. Nah, sekarang kita lanjut ke unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu penggunaan sinonim, yaitu kata-kata yang memiliki persamaan makna. Contohnya halus, sinonimnya yaitu lembut. Kemudian kita lanjut ke unsur kebahasaan yang ketiga, yaitu penggunaan antonim. Tentunya kalian sudah tidak asing bukan dengan istilah ini? Antonim merupakan kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Contohnya, baik berantonimkan dengan buruk. Oke, kita lanjut ke unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kelima, yaitu penggunaan nomina atau kata benda, yaitu kata-kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya, meja, hewan, kue, pantai, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke unsur kebahasaan yang keenam, yaitu penggunaan konjungsi atau kata hubung, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya, tetapi, sedangkan, dan, agar, lalu, dan lain-lain. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi selanjutnya yaitu kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola. Kedua pola pada kalimat ini dipisahkan oleh tanda baca, kata hubung, atau terkadang tanpa menggunakan apapun. Kalimat kompleks disebut pula kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk atau kompleks setara, dan ada pula kalimat majemuk atau kompleks bertingkat. Perhatikan contoh kalimat kompleks berikut ini, yaitu yang pertama kalimat kompleks setara. Terumbu karang merupakan subjek, kemudian mengandung merupakan predikat, kemudian berbagai manfaat merupakan objek, kemudian yang sangat besar merupakan keterangan. Kemudian di sini ada dan merupakan konjungsi atau kata hubung koordinatif. Kemudian yang terakhir yaitu beragam, yaitu predikat. Kemudian contoh kalimat yang kedua yaitu kalimat kompleks bertingkat. Kalimatnya, beberapa terumbu karang merupakan subjek, kemudian membutuhkan merupakan predikat, kemudian cahaya matahari merupakan objek, kemudian untuk merupakan konjungsi subordinatif, kemudian dilanjutkan oleh melakukan yaitu predikat, kemudian muncul lagi kegiatan fotosintesis yaitu objek. Lanjut ke unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi selanjutnya yaitu kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu verba utama. Ini dikarenakan kalimat simpleks hanya memiliki satu peristiwa atau tindakan. Kalimat simpleks biasanya berpola subjek predikat, kemudian subjek predikat objek, kemudian subjek predikat objek keterangan, kemudian subjek predikat pelengkap, kemudian subjek predikat objek pelengkap keterangan. Kalimat simpleks juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, struktur kalimatnya sederhana. Yang kedua, tidak menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, berupa kalimat tunggal. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh kalimat simpleks, yaitu terumbu karang itu merupakan subjek, kemudian mengandung itu merupakan predikat, kemudian berbagai manfaat yang sangat besar yaitu objek. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan istilah, yaitu kata-kata yang bersifat keilmuan atau teknis. Contohnya vertebrata,
kemudian inflasi, kemudian dehidrasi, dan lain-lain. Kita lanjut ke unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi selanjutnya, yaitu penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Contohnya, cantik, baik, ramah, dan lain-lain. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi yang terakhir, yaitu afiksasi atau imbuhan. Afiksasi adalah imbuhan, nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Penggabungan morfem bebas dan morfem terikat akan membentuk kata jadian. Afiksasi dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran, konfliks atau penggabungan antara prefiks dan sufiks, simulfiks atau imbuhan gabung. Afiksasi akan mengubah jenis kata dari kata kerja menjadi kata benda, manakala mendapat imbuhan baik awalan, akhiran, atau gabungan. Contohnya yaitu makan merupakan kata verba, mendapat akhiran an, akan berubah menjadi makanan dan menjadi kata benda atau nominal. Kemudian contoh yang kedua yaitu tinju. Tinju merupakan kata verba, kemudian mendapat awalan pe menjadi peninju. Nah, akan berubah menjadi nominal. Nah, itu tadi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana? Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.